Nah di sini kita itu kegiatannya itu mau bimbingan ya, bimbingan kelompok. Nah aku mau kita perkenalan dulu deh satu-satu ya. Perkenalannya mulai dari aku ya. Oke, perkenalkan nama saya Rifanul Adila. Saya teman-teman ataupun adik-adik ataupun sahabat kalian boleh panggil Ibu Rika, maksudnya Ibu Rika boleh. Nah, terus aku alamatnya di Jalan Cibenter. Aku mahasiswa di Unpad, program studinya di Universitas. Oke, boleh lanjut. Siapa? Kenalan? Mas, suaranya bisa beneran? Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia Rifati. Oke, umurnya berapa? 11 tahun. Kelas berapa? Oke, lanjut. Nah, kalau soalnya yang pelan ya saya keluarin aja soalnya nggak apa-apa, biar kedengeran nanti di sana. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah. Kelas berapa? Kelas 5 juga. Kalau kamu? Dari apa? Nah, dia mau udah bisa. Ini mau pada kecil-kecil gini, yang di sini juga apa keluarin aja suaranya dari sana. Ini ada dia lewat, tapi nggak apa ya. Boleh dilanjut? Perkenalkan, nama saya Nijma Adila. Wisma. Oke, kelas berapa? Kelas 5. Umurnya 10 tahun. Kalau yang ini? Perkenalkan, nama saya Irfan. Irfan Ahmad. Ya. Umurnya 10 tahun. Kelas berapa sekarang? Kelas 5. Kalian satu sekolah atau beda sekolah ya? Beda-beda. Kalau dari sini nih, sekolahnya di mana? Di Asuna. Asuna. Oh, apa? Asulaka. Yang keras makanya suaranya. Kenapa ini pada malu-malu ini suaranya yang bersemangat dong? Kita harus bersemangat. Kan ini suasananya emang mendukung ya. Pasti kayak kadang ngantuk, kadang lemes, apa. Nah, tapi sekarang kita harus semangat dulu ya. Oke, kalau yang ini dari mana? MI? Sama berarti ya? Satu kelas juga? Oke, kalau yang ini? Sama juga? Satu kelas juga? Sama ini? Oh, beda kelas tuh ya? Ini yang kelas berapa? Oh iya, kalau kamu? MI Rahayu. Beda. Oke. Nah, sebelum kita mulai ke dunianya, aku mau tanya dulu deh. Kalian pada tahu gak sih apa itu kesehatan mental? Pada tahu gak? Ada yang pernah dengar gak sebelumnya? Apa sih kesehatan mental? Ada yang tahu? Gak ada? Oke, aku mau jelasin ya. Kesehatan mental itu kesehatan yang apa sih terkait perasaan kita. Kalau misalnya kita itu lagi merasa sedih, misalnya di sini aku mau tanya deh, kalau misalkan kalian lagi sedih, kalian suka pada ngapain? Mulai dari itu, suka ngapain kalau sedih? Nangis. Nah kamu kalau sedih, suka ngapain? Apa coba? Kalau kamu merasa sedih, kira-kira kamu tuh biasanya tuh suka ngapain aja sih buat ngeluapin rasa sedihnya? Kan tadi nangis, kalau kamu apa? Nangis juga atau enggak? Nangis apa? Nangis. Kalau kamu? Nangis juga. Soalnya kecil loh mas, itu ya. Nah kalau kamu? Diam.
diam di kamar. Kalau kamu main. Oke, kalau yang diam di kamar tuh suka ngapain aja? Diamnya tuh kayak diam atau nulis, misalkan jadi kayak ke diary atau gimana? Tiduran. Jadi kayak mendengar hati sedihnya gitu. Kamu main kemana? Misal teman-teman gitu. Jadi kayak buat ngelapin rasa sedihnya kamu itu jadi buat main sama teman-teman itu dia lupa sedihnya. Oke, terus aku mau nanya dari sini deh. Sekarang kayak bilang kalau misalkan kamu mau marah, kamu suka ngelapinnya kayak gimana? Suka kayak marah-marah kan kayak kesel, kayak marah-marah itu diungkapin atau diem aja? Aja tahu tahu di masa kalau cowok biasanya suka berantem nggak sih? Dia mata berantem, pernah berantemnya karena apa? Kayak diledekin. Jadi kamu ngerasa kesel, marah, jadi berantem. Gak apa-apa kok. Kalau kalian lagi ngerasa senang, sekarang aku bakal nulis siapa yang mau duluan. Dan kalau lagi ngerasa senang, kalian suka ngapain? Kalau mau jauh, baru kasih tangan duluan. Kalau lagi senang, kalian suka ngapain? Siapa yang mau jauh duluan? Atau mau ahad sedikit lagi? Sedikit lagi aja. Oke, aku mau dari tengah juga, berarti dari kamu. Kalau senang, kamu senang ngapain? Bermain. Oke, kalau kamu? Kalau bermain, suaranya keluar enggak? Jangan pelan-pelan gitu. Kalau kamu deh, main juga. Kalau kamu membaca buku. Kalau kamu, kalau senang suka ngapain? Apa? Suka ngapain? Suka cerita ke temennya, atau misalkan main sama teman, atau ngapain? Jalan-jalan. Oke, bagus. Nah, di sini berarti teman-teman bagus ya kalau misalkan ada beberapa yang kalau misalkan lagi sedih mengungkapkan rasa sedihnya dengan cara meluapkannya itu dengan cara nangis. Ada juga kalau misalkan lagi marah dipendam, ada juga yang berantem. Terus kalau lagi senang, kalau itu bisa pada mau bisa mengeluarkan senangnya ya sama teman-teman itu bagus. Nah, di sini sebelum kita mulai, aku mau permainan dulu deh, exhibition dulu ya, biar main semangat kelihatannya karena anak-anak ini aku kenapa? Aku biasanya suka pada tidur kak atau enggak? Kenapa? Aku pada tidur sendiri kenapa? Apa karena hujan tadi jadi dingin jadi apa? Enggak atau? Ini deh ya. Aku mau permainannya itu gini. Kalau aku bilang siku, kalian harus bilang siku ya. Kalau aku bilang sakit, kalian harus bilang perut. Kalau aku bilang sikat, berarti aku harus. Nah, ini berbeda ya. Jadi kalau misalkan aku bakal taruh tangan yang berbeda. Kalau aku bilang sikat, nanti kalian harus bawa berbeda ya. Nah, jadi apa aja tadi? Siku, sikat. Siap-siap ya. Boleh sambil berdiri juga yuk. Mau sambil berdiri atau mau sambil duduk aja? Duduk. Oke. Konsentrasi ya. Kita mulai. Aku mau siku. Sakit. Siku. Sakit. Sikat. Oke. Nah, yang aman berarti udah cobain lagi, nanti yang kalah ada hukumannya ya. Oke, siap-siap ya, harus semangat ya.
tambahin deh kalau sakit kayak misalnya bilang sakit gitu ya. Nah, oke. Sekarang aku mau sakit. Tuh suaranya pada nggak ada. Harus ada suaranya dong. Keluar kayak sakit. Tuh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang lainnya pada punya kesibukan. Coba coba ya. Siko sakit. Suaranya mana keluarnya? Aku ikutan ya. Berarti kalian harus siap-siap lagi ya, aku nambah kita deh. Oke. Siko sakit. Sakit gitu ya. Keluarin aja kayak mau deh aku sebutin kayak kalian sebutin satu-satu dulu. Sakit gitu. Gimana ya kamu? Gak apa-apa sih sama aja. Wah, semangat dong. Boleh kamu. Keren banget. Harus kayak semangat. Kurang. Harus sisi gitu tuh harus sakit gitu ya. Tahu sakit ya. Nah kalau misalkan aku bilang sakit harus keluarin suaranya ya. Gak ngerti juga harus teriak, gak apa-apa teriak aja. Kamu mau ikutan lagi nggak? Mau ikutan? Beneran, gak apa-apa. Tapi harus teriak dulu. Sakit gitu ya. Oke. Siko sakit. Sakit. Siko sikat. Jangan gini deh, biar kan kalau aku yang ngomong berarti aku tahu dia mau ngomong apa, berarti pas sikatnya aku gak usah ikutan ya. Oke, kamu udah menang, tapi kamu gak usah ikutan lagi. Oke. Nah, terus lagi sekarang ya. Sakit. Sakit. Siko. Siko lagi. Terus sakit. Sakit. Sikat. Oke, berarti kamu aman, kamu ya. Nah, nanti tiga lagi. Nanti kalau yang kalah kepada mau apa ya? Kita nanti omongin pas yang kalah ya. Sekarang mulai lagi ya. Sakit. Sakit. Ayo konsentrasi. Sikat. Dua lagi. Ayo konsentrasi ya. Nih di tengah-tengah sini ya. Satu, dua, tiga. Siko. Sakit. Sakit. Suaranya mana? Suaranya harus semangat. Harus semangat. Harus konsentrasi, harus fokus juga biar tidak kalah. Biar kalah kalau tidak bermusuhan. Sakit. Sakit. Terus sikat. Tahu kalah. Oke, boleh disini lagi. Oke, kita omongin nih kira-kira yang kalah mau hukumannya apa dari teman-teman? Apa? Nyanyi. Kebetulan mau kalau nyanyi mau nyanyi apa? Mau apa? Udah? Gak apa-apa nyanyi. Tapi nyanyi gak bakal susah-susah kok. Jangan ini deh potong lilin angsa tapi pakai O. Gak apa-apa? Oke, boleh. Nanti kita sisanya sambil tepuk tangan ya. Oke, dan makan. Gimana sih kalau mulai ya? Nah, kamu boleh suaranya harus keluar sekarang ya. Kita tepuk tangan 1,
semangat ya, tapi kita harus keluarin suaranya semua ya. Oke? Oke. 1, 2. Pakai O semuanya atau mau pakai apa? Ganti, pakai E. Pakai O. Mau pakai O atau pakai E? I. Oke. 1, 2, 3. Kalau aku bilang oke, kalian sudah oke, gitu yang keras ya. Siap? Oke? Oke, bagus. Nah, harus kayak gitu suaranya dong. Itu yang menunjukkan pada bersikap. Juga. Nah, di sini aku mau ngasih tahu. Kan tadi kalian kan udah bilang ya, udah ceritain ya kalau kalian itu kalau yang sedih itu ada yang bener, ada yang wajib kaki nangis, ada juga yang main, terus kalau yang marah ada yang mending aja, ada juga yang berantem. Ya gak apa-apa, wajar kok, itu cowok ya. Terus kalau yang senang itu ada yang apa sih namanya itu, baca buku ya. Terus ada juga yang main ya, bagus kalau kayak gitu. Nah, jadi gini, aku mau ngasih tahu kita tuh sekarang tuh ngebahas tentang kesehatan mental. Kesehatan mental tuh apa yang kita rasain itu tuh harus bisa diungkapin, ya. Ya, jadi kayak kalau misalkan kalian lagi ngerasa sedih, kalian tuh boleh ungkapin dengan cara nangis, nggak apa-apa kok itu, dengan cara cerita ke temennya. Siapa di sini kalau misalkan lagi ngerasa sedih suka curhat ke temennya? Nggak apa-apa, semuanya suka. Kamu suka juga nggak? Ada, nggak apa-apa, wajar, itu bagus kok. Terus kalau misalkan lagi marah kan kebanyakan pada dia ya, yang kamu di satu itu gak apa-apa kok, gak salah ya. Emang kadang kita tuh harus ngeluarin apa yang kita rasain ya. Kalau marah tuh bisa aja kayak kita tuh nanyain ada orang yang bikin marah, kita tuh boleh kok nanya kayak misalkan kamu tuh kenapa sih suka bikin aku marah terus, itu tuh gak apa-apa kayak gitu ya, daripada dipendam terus. Nah, karena kalau misalkan dipendam terus, nanti itu perasaan marah kita tuh muncul kan. Kayak misalnya kita punya ada wadah nih, wadahnya itu diisi air. Nah, kayak perasaan kita itu wadah. Terus kalau misalkan marahnya dipendam terus, kayak kalau wadah dikasih air sedikit, lama-lama bakal apa? Ya, bakal penuh, bakal meluap ya. Nah, itu tuh sama apa yang kita rasain itu kayak gitu. Kalau misalkan kamu tidak merasa marah kita terus-terusan, nanti itu ada saatnya rasa itu bakal meledak kayak marah, bahwa itu bakal marah banget, terusnya itu bakal kesel banget. Nah, itu tuh bahaya. Lebih bagus itu kalau misalkan apa yang kita rasain itu bisa kita keluarin. Kayak misalkan ada wadah dikasih air, kalau misalkan kayak dikasih air terus kita minum kan nanti kosong lagi kan. Nah, sama kayak gitu juga, jadi kayak gak akan tiba-tiba meledak kemana-mana gitu. Nah, kayak gitu bagusnya. Kalau misalkan, kalau aku mau tanya lagi deh, jadi kalau misalkan kalian lagi kesel deh, kalau kesel sama orang, misalkan sama teman kalian suka ngapain? Aku mau dari situ deh, boleh. Kesel sama orang suka ngapain? Diomongin kayak, kamu tuh kenapa kayak gitu sih? Atau kayak diem aja, mending ngejauh? Kamu kayak gimana? Ngejauh. Kalau kamu? Curhat ke teman. Oke, baik, bagus kalau itu. Kalau kamu? Ngejauh. Kalau kamu? Curhat. Kalau kamu? Curhat. Bagus kok kalau kayak gitu. Nah, jangan apa sih, menjauh juga nggak apa-apa ya, karena kan biar kita apa sih namanya kayak
menghindari dari rasa kesel itu ya, dari rasa sakit itu gitu ya. Kalau misalnya ada orang lain yang bikin kita kesel, yang bikin kita sakit hati, gak apa-apa. Cuman kadang kita itu harus tahu nih tanda apa sih alasannya kenapa ke orangnya. Kayak kan kalau misalkan orangnya kayak bikin kesel terus lama-lama juga kayak kita tuh bingung ya kenapa ya dia tuh kayak gitu mulu. Nah bisa jadi kayak kalian tuh boleh nanya loh ke mereka kayak, kok kamu tuh kayak gitu, kenapa sih kamu tuh suka bikin aku kesel. Di sini aku mau tanya deh satu-satu. Kalian pasti ada dong temen yang suka bikin kesel ya. Nah dari kamu deh, mereka itu suka ngapain kamu yang bikin kamu kesel? Yang suaranya meledek. Oke, kalau kamu meledek juga. Kalau kamu apa? Keras suaranya. Meledek juga. Kalau kamu meledek. Kalau kamu meledek kamu. Oke, meledek kamu Pak. Jadi sama-sama saling meledek gitu ya. Nah, apa sih kalian suka kesel kayak gitu ya? Meledek kayak gitu. Tapi aku mau tanya nih, kalau kalian suka saling meledek juga gak? Aku mau tanya, kamu suka gak? Pernah? Jangan keras dong saya. Pernah. Kalau kamu? Pernah. Kamu? Pernah juga. Kalau kamu? Pernah. Kalau kamu? Pernah. Kalau kalian daripada suka kesel karena meledek, kenapa kalian suka meledek juga? Apa balas dendam? Masa sih, emang kalian gak pernah mulai duluan? Nah, kan kalian tahu ya rasanya meledek itu kayak gimana, kayak bikin kesel. Tandanya kalau kayak gitu berarti kalian apa? Harus kayak gimana? Iya, iya. Berarti kalau misalkan kalian suka kesel kalau kalian meledek sama orang lain, kalian boleh nggak meledek orang lain? Ngomong dong. Boleh atau enggak? Enggak boleh. Ya emang nggak boleh. Tapi kenapa kalian lakuin itu? Kan kalian tahu itu bikin kesel ya. Nah, kayak gitu berarti kita itu kalau misalkan ngerasain nih kayak, aduh meledek itu gak enak ternyata ya perasaannya ya, kayak bikin kesel, mau marah juga ya. Tandanya kan kalian nggak boleh meledek ya. Nah, kalau ada nggak yang bikin kalian marah deh teman-teman yang lain suka pada bikin kalian marah gak? Suka. Kenapa deh? Dari tengah deh sekarang. Kenapa? Suka apa? Kamu marah sama temen tuh karena apa biasanya? Apa? Apa? Meledek lagi. Kalau kamu bikin marah, meledek orang tua. Kalau kamu sama, kamu yang bikin marah. Iya, kalau kamu jahil tuh kayak gimana misalnya? Diambil pulpennya atau diambil apanya? Atau jahilnya kayak gimana biasanya yang bikin kamu marah? Oh, itu dijahilin di mana mobilnya gitu. Itu kamu suka bikin marah gitu kan? Suka bikin kamu merasa marah gitu. Oke. Nah, aku mau tanya deh. Kalau misalkan kayak gitu, kamu biasanya suka ngapain ke teman kamu? Suka ikutin balik. Ini kan kamu ngomongin aja kan? Kita kan di sini tuh kayak apa yang kita omongin di sini, itu tuh kita yang tahu ya. Jangan dikasih tahu ke yang lain, oke? Jadi kayak kalian boleh cerita sebebas kalian. Nah, kalau misalkan tadi kamu itu yang di apa sih dijahilin ngomongin sama teman, aku biasanya suka ngapain? Dari balik. Kalau kamu kan dijahilin sesuatu jadi orang tua itu, biasanya kamu suka ngapain? Dari balik. Kalau kamu dari balik. Kamu salah. Jadi kalian
balas dendam, mulai balik terus dijadiin baik gitu. Oke. Nah pas kalian habis ngelakuin itu, habis misalkan kayak balas dendam, habis ngelakuin hal yang sama, apa yang kalian rasain? Seneng, ngerasa puas gitu. Oke. Ya wajar ya, karena kan ngerasa kayak apa yang kita rasain dia juga rasain gitu. Ya nggak apa-apa ya, emang berarti tandanya itu kita tuh emang pengen kalau misalkan orang lain itu ngegituin kita dan kita nggak ngerasa nggak enak, kalian juga pengen orang lain itu ngerasain hal yang sama gitu ya. Oke, bagus banget. Bagus ya maksudnya. Bukan gini ya teman-teman, maksud aku tuh kayak aku ngerti ya rasanya kayak gimana, cuman kayak banyaknya itu kalian gak ngelakuin hal yang sama kan, karena kan kalian ngerasa gak enak ya digituin. Oke, nah jadi kalau misalkan kalian ngerasa gak enak, itu ngerasa kayak gitu sedikit kesel, nah tandanya kan kalian gak boleh ngelakuin hal yang sama ya. Iya apa enggak? Iya. Nah, jadi aku mau tanya nih sekarang, kira-kira kalau misalnya ada orang yang bikin kesel, kalian harus ngapain? Coba. Hah? Gimana? Dari kamu deh, boleh. Ngapain coba? Kalau misalnya ada orang yang bikin kesel, ada orang yang bikin kamu harus ngapain? Biar kayak nggak saling balas-balas lagi deh. Ditanya kenapa kamu suka gitu, ya. Ditanya alasannya kan pasti orang tuh ngelakuin sesuatu tuh ada alasannya ya. Gak mungkin kayak tiba-tiba ngelakuin itu kan. Nah, jadi semuanya juga pasti ada alasannya. Baiknya itu kalian tuh kayak kalau misalkan ada yang bikin kalian marah, kalian tuh nanya dulu nih kayak kenapa, emang aku tuh ada salah apa, kok kamu kayak gitu aku. Baik-baik dulu ya bilangnya. Nah, kalau misalkan ada yang bikin kalian kesel, ada yang dari kalian kayak nanya kamu aja kayak, kok kamu jadiin aku terus sih, apa sih kesel kayak gitu, kamu kalau kayak gitu juga gak enak kan, kayak gitu misalnya. Boleh kayak diomongin baik-baik dulu, diceritain gitu ya. Boleh kan kalian juga suka ceritain ke teman gitu ya, saling cerita, itu gak apa-apa, itu wajar. Nah jadi kalau sekarang itu kira-kira menurut kalian ya, kalau misalnya ada orang yang bikin marah, bikin kamu marah dari kamu bakal ngapain? Apa? Kalau ada orang yang bikin kamu marah, bikin kamu kesel, baiknya itu kamu harus ngapain? Apa? Tersenyum. Oke. Tersenyum boleh. Kalau kamu kayak gimana, kalau ada yang nyuruh kamu, suka ngejek kamu, bagusnya itu lebih baik biar kayak gak saling ngejek lagi nih. Kan kalian kesel juga ya kalau saling ngejek terus nih. Kalian baiknya kayak gimana? Oke, luar biasa ya. Ditanyain ya kayak kenapa sih, kan gak boleh kayak gitu, gak boleh tahu kayak gitu ya. Oke. Nah jadi apa sih namanya itu, kita itu semua yang kita rasain, entah itu perasaan senang, perasaan sedih, perasaan marah, itu tuh boleh kok kalian rasain, boleh kalian akuin ya. Kayak kalau lagi marah, lagi sedih tuh kayak jangan diam aja, jangan diam, kayak boleh ceritain ke teman. Kayak cewek pasti curhat kan udah ya. Kalau cowok gak apa-apa saya cerita, temen gak apa-apa kok. Kayak cowok cerita itu gak salah, bukan kan zaman sekarang tuh kayak cowok juga bercerita, laki-laki yang bercerita ya kayak gitu ya.
Nah, kalau yang juga boleh kok buat cerita gitu ya. Karena kan sama ya, cowok juga punya perasaan ya. Masa kayak doang juga perasaan, cowok-cowok itu kan punya perasaan gitu ya. Jadi kayak mau cewek mau cowok jangan saling menyakiti, jangan saling bikin marah, jangan saling menjahili, jangan mengejek gitu ya. Karena kan kalian juga tahu ya rasanya kayak keselnya kayak gimana, terus kayak penyesalannya kayak gimana, kan gak enak ya kayak gitu ya. Oke, nah berarti tandanya buat kedepannya apa yang kalian lakukan itu harus kalian akui ya. Kayak misalkan kalau senang boleh cerita-cerita ke temennya, aku lagi seneng nih abis ini aku tadi aku tuh abis dapet hadiah misalnya kayak gitu ya. Dia temannya juga kayak ngerasain senang yang sama gitu ya, kayak si senangnya itu kebetulan. Terus juga kalau misalkan kalian lagi sedih kayak aku sedih nih tadi abis dimarahin misalnya, daripada kita sendiri nanti itu kan bakal lama-lama bakal bentuk kan keselnya itu. Gampang diceritain ke temen juga gak apa-apa kayak gitu. Kalau misalkan emang belum bisa buat cerita ke orangnya langsung, diceritain ke temen juga gak apa-apa ya. Kan dari kita udah ngobrol banyak ya. Nah kira-kira aku mau tanya ya, dari awal sampai barusan kita itu ngobrolin tentang apa? Apa? Kesehatan mental. Nah, kesehatan mental itu tentang kayak gimana aja sih? Tentang ya, betul, tentang perasaan. Perasaan itu ada apa aja sih? Ada kayak gimana aja? Nah, marah, terus hati-hati, sedih, apa lagi? Udah atau udah iya. Jadi kita itu punya setiap manusia itu punya perasaan kan, kayak itu rasa marah, rasa sedih, rasa senang, kecewa gitu ya. Dan semua itu wajar ya dirasain, jangan kayak ngerasa kok aku sakit hati dulu, kok aku sedih dulu, jangan ngerasa itu, karena semua orang juga pasti ngerasain hal yang sama. Jadi semua itu wajar. Nah jadi kan kita udah beda. Kalau misalkan kalau lagi marah baiknya itu ngapain? Curhat ya bisa. Kalau misalkan lagi sedih ngapain? Sedih kayak ngapain? Kalau sedih harus ngapain? Nah terus dia benar dikeluarin ya rasa sedihnya itu dengan cara oke. Jadi dari awal sampai akhir kita udah selesai membahas apa ya, udah ngobrol-ngobrol ya terkait kesehatan mental itu. Oke. Nah sekarang buat kedepannya berarti kalian itu kalau misalkan lagi marah tuh ya, misalkan ada yang bikin marah nih abis ini, apa yang bakal kalian lakuin? Apa? Gak apa-apa, sebutin aja. Apa? Mau kedengeran suaranya? Hah? Apa coba kalau ada yang bikin marah? Apa? Tersenyum. Oke, jadi tersenyum itu buat menghindari berantem gitu ya, buat menghindari supaya orang itu gak merasakan keselnya sama kayak kita gitu ya. Oke, nah mungkin